Ya memang agak lucu ya. Pada waktu lalu yaitu ada cuitan yang viral setelah mengungkap kebocoran putusan MA. Padahal juga tidak terbukti. Kemarin mentweet lagi Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh KPK karena adanya dugaan kasus korupsi. Nah, itulah yang disebut salah satu penjagalan terhadap Anies Baswedan. Tetapi saya rasa itu juga akan salah lah. Karena apa? Karena di sini dari pengamat politik, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menafsirkan bahwa mimpi Pak SBY sangat menjelaskan keinginan Pak SBY agar Ganjar Pranowo berduet dengan AHY hingga Demokrat rekonsiliasi dengan PDIP. Nah, bahkan di sini yaitu Demokrat, masyarakat akan senang SBY Megawati bertemu. Jadi dari sini bukan pemerintahan yang menjegal dari Anies Baswedan, melainkan ya dari internalnya. Bisa jadi di sini ketika Puan dan AHY bertemu itu berbagai macam spekulasi juga muncul. Dan bahkan Puan Maharani juga tidak menampik SBY akan bertemu dengan Megawati. Nah, jadi masyarakat bisa berasumsi lah di sini kalau Demokrat dan PDIP ya bisa saja menjadi koalisi dan bahkan juga bisa AHY menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Saya rasa sih kalau AHY menjadi cawapres, saya tetap mendukung Ganjar Pranowo. Karena memang kendali penuh ada di presiden, bukan di wakil presidennya. Jadi saya apapun pilihan dari Ganjar Pranowo, entah Erick Thohir, entah Sandiaga, entah AHY, saya tetap memilih Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo sebagai capres. Yang penting Ganjar Pranowo sebagai capres, saya tetap mendukung sih. Walaupun dalam hati saya sih cawapresnya ya Erick Thohir lah. Kalau Erick Thohir ya sudah terlihat rekam jejaknya, bukan sekedar cawapres lah. Kalau misalkan Ganjar Pranowo memilih Erick Thohir di situ. Tetapi apapun itu pilihan cawapres dari Ganjar Pranowo, saya tetap memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dari berita ini, yaitu dengan judul Demokrat Masyarakat Akan Senang SBY Megawati Bertemu. Ini apakah Demokrat ya yang kepingin ya setidaknya hubungan antara kedua partai ini membaik dan bisa jadi berkoalisi. Di sini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuat cuitan tentang mimpinya bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, masyarakat juga berharap pertemuan itu terjadi. Harapan masyarakat untuk mereka SBY Megawati bertemu dan berdiskusi sama dengan ketika bertemu Mbak Puan dengan Mas AHY. Saya kira sesuatu yang dirindukan juga dan kembali ke mereka berdua, kata Hinca. Terkait rencana pertemuan SBY Megawati, anggota Komisi 3 DPR RI itu tidak berbicara lebih lanjut. Dia mengatakan soal waktu pertemuan keduanya semoga bisa segera dilakukan. Kalau soal waktu bertemu kan kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar. Pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan juga kan juga nggak ujuk-ujuk butuh waktu yang panjang juga, ungkapnya. Nah, bahkan di sini juga ada berita dari Jawa Pos. Puan buka kemungkinan SBY bisa bertemu langsung dengan Megawati. Nah, artinya apa? Kalau sudah ada pertemuan petinggi partai politik yang hampir 18 tahun lebih atau 20 tahun lebih tidak melakukan komunikasi politik ini bertemu, ya pasti akan bikin dakdikduk ya. Pasti juga ada rencana besar lah dari semua pertemuan yang terjadi antara Megawati dan SBY. Nah, apalagi juga saat ini koalisi perubahan yang di dalamnya ada PDI, ada Demokrat, Nasdem, dan PKS. Pasti juga akan harap-harap cemas ya dari ketiga partai tersebut, bahkan juga telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi di tengah-tengah sini ternyata ada dinamika politik yang di luar dugaan. Tiba-tiba ada pertemuan antara Demokrat dan PDIP, dan bahkan juga dikaitkan dengan mimpi-mimpi SBY pada waktu itu. Bisa saja semuanya bisa terjadi. Entah AHY menjadi capres dari Ganjar, entah Demokrat akan berkoalisi dengan PDIP, semuanya bisa terjadi sebelum pendaftaran di KPU besok, sebelum pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Pasti semua itu akan bisa saja terjadi. Nah, tetapi kalau Demokrat saja hengkang dari koalisi perubahan, bisa dipastikan Anies tidak akan menjadi capres pada 2024. Nah, saya sangat heran sekali dengan cuitan dari Denny Indrayana bahwa bentuk penjagalan Anies Baswedan adalah akan ditersangkakan
Anies Baswedan di KPK. Menurut saya sungguh lucu dan aneh sekali ketika memang ada bukti-bukti, ada saksi, sudah memenuhi 2 alat bukti. Jadi menurut saya ya Komisi Pemberantasan Korupsi memang harus menindak lah setelah adanya cukup bukti. Tetapi kalau tidak ada bukti, ya pasti KPK tidak akan mentersangkakan siapapun kalau tidak adanya cukup bukti. Memang di sini adalah tahun politik, jadi semuanya bisa dipelintir-pelintir lah. Apalagi kemarin tentang ditersangkakan yaitu Johnny G. Plate, itu juga ya dinarasikan penjagalan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Nah, apalagi Anies Baswedan jika benar-benar ditersangkakan, pasti banyak narasi-narasi ini adalah penjagalan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu juga murni penegakan hukum. Ya menurut saya sih KPK langsunglah bisa memutuskan kasus dari Anies Baswedan tentang Formula E itu dilanjutkan atau di-stop. Kalau misalkan tidak ada cukup bukti, langsunglah di-stop saja. Tetapi kalau memang ada bukti-bukti yang menguatkan Anies sebagai tersangka, ya langsunglah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ya menurut saya harus ada gerak cepat dari KPK karena ini juga akan menguntungkan Anies Baswedan. Jika kasus ini di-stop, maka Anies Baswedan juga akan sangat diuntungkan karena tidak ada beban kendala dari Formula E. Apabila juga diteruskan, ya langsung diungkapkan seperti itu. Jadi jangan mengambang seperti ini karena akan ada capres yang akan dirugikan dari kasus tersebut kalau tidak ada kepastian atau masih abu-abu sampai saat ini. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya, yaitu pesan politik tingkat tinggi SBY kepada Megawati dan Jokowi mengenai Ganjar. Loh, ini apa akses dari meet up-nya Mbak Puan dan si bocil AHY kemarin ya? Bisa jadi. Bukan Mas Bro, Pak SBY itu duda dan Ibu Mega janda, wajar lah. Wah, apapun itu koalisi perubahan gemeteran. Mimpi seorang ayah tentang kekhawatiran masa depan anak kesayangan. Betul, cari pelampung agar gak karam sebelum diterjang air bah. Bapak Ganjar mantap, Bapak Ganjar selalu di hatiku. Yes, negara berdasarkan demokrasi, negara berdasarkan mimpi adalah negara togel. Ya kalau menurut saya sih, kalau ikut koalisi dari Ganjar Pranowo, menurut saya sudah jelas ya. Karena Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei itu elektabilitasnya cukup mumpuni dan selalu urutan nomor 1 sebagai Capres 2024. Jadi menurut saya langkah yang cukup bagus sekali lah ketika Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Menurut saya sangat realistis sekali daripada berkoalisi mendukung Anies Baswedan. Karena di setiap survei juga selalu di urutan nomor 3 alias jauh tertinggal dengan Ganjar dan juga Prabowo.